Haleluya, haleluya. Tuhan kita baik, ya Allah yang sungguh luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku kami ajak untuk bangkit berdiri. Mengagungkan Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Yesus. Terima kasih Yesus.
cek perbuatanmu. Syukur, syukur Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory. Segala sesuatu yang terjadi atas alam ini, semua menceritakan bahwa ada penguasa besar di dalamnya. Kehidupan kami dengan segala hal yang kami hadapi dan keberadaan kami saat ini, semua juga menyaksikan bahwa Engkaulah Tuhan yang besar yang berkuasa atas hidup kami. Dan biarlah di kesempatan pagi yang indah ini ya Tuhan, dengan segala kekaguman kami datang kepadamu, sehingga kami datang dengan sikap hormat kami di hadapan Tuhan. Kami datang dan membawa puji sembah kami di hadapan Tuhan. Kami datang untuk mengagungkan Engkau, Allah kami yang layak kami agungkan. Engkau luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, ajaib, yang sudah membuat banyak keajaiban dalam hidup kami. Oleh sebab itu di kesempatan pagi hari ini, izinkanlah kami masuk dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami rindu di dalam ibadah kami hanya fokus kepada Engkau, sehingga kami bisa memberi yang layak di hadapan-Mu sebagai persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga percayakan ibadah ini dari awal sampai akhir ibadah, karya yang ajaib, yaitu karya-Mu nyata di tengah-tengah kami, sehingga sepanjang ibadah kami hanya menikmati kebesaran dan keagungan-Mu, menikmati kemurahan-Mu, dan kami bisa memuliakan Engkau, Allah kami yang besar. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tahun 2024 sudah kita lewati dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tahun yang baru, 3 minggu sudah kita lewati. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ada harapan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Kita naikkan pujian, nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Amin. Boleh kamu gerakin tangan, boleh depan tangan, boleh. Haleluya. Glory, 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 glory,
sungguh baik bagi kita. Haleluya. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Bila Allah ada bersamaku, Dia menjadi lawanku. Haleluya. Diberi kuasa. Di bawah kaki Sambil angkat jempol kita ya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan siapkan kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Pesan Tuhan melalui hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Kita mau siapkan hati. Terima kasih. Suara
Yesus
Yesus, haleluya. Engkaulah pengharapan di dalam hidup kami. Kami belajar untuk memandang Engkau, percaya pada Engkau, supaya iman kami tetap teguh dan selalu teguh. Dan kami tidak pernah goyah untuk mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Bersyukur hari ini kami diizinkan untuk memberikan pujian pengagungan kami di hadapan-Mu. Kiranya sembah puji kami boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Waktunya kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga setiap firman Tuhan adalah berkat dan kekuatan kami. Setiap firman Tuhan adalah makanan yang indah bagi rohani kami, yang mengenyangkan kami, dan bahkan membekali kami untuk menjalani hidup di tahun yang baru. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah tidak bersyukur, karena di setiap hari penyertaannya sempurna, dan keberadaan kita selalu menyatakan bahwa Tuhan besar di dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi alasan supaya kita selalu bersyukur dalam segala keadaan kita. Kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima, nanti kita akan baca ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Masih ada harapan. Nanti kita baca secara bergantian. Saya akan mulai baca ayat 25 dan terus berlanjut sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan, Markus pasal 5 ayat 25. Semua sudah mendapatkan? Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku?" Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Iya, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalimat sederhana, masih ada harapan. Saya rasa kalimat itu sekalipun sederhana, namun kalimat itu bisa membuat orang bangkit, bisa membuat orang semangat, bisa membuat orang melanjutkan hidup berikutnya. Karena kalimat masih ada harapan. Ketika istri saya pulang, setiap orang kalau datang, udah dikuburkan, udah ada waktu beberapa hari, setiap datang mereka katakan ikut berduka. Malah saya jadi berduka lagi ya. Tetapi kalau disemangati masih ada harapan, ya kita bangkit, kita berharap kepada Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu saudara-saudari
Bapak Ibu saudara-saudari sedang menghadapi satu masalah yang besar dalam hidup Bapak Ibu, sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dan ternyata tidak selesai. Kemudian ada orang yang bersimpati, berempati kepada kita, memperhatikan kita, menyemangati kita. Masih ada harapan. Mungkin kalimat sederhana itu, kalau diterima dengan positif, mereka akan bangkit dan mereka akan katakan masih ada harapan. Tetapi bagi mereka yang negatif, harapan apa? Kamu tidak ngerasain apa yang saya rasain. Tetapi pagi hari ini saya mengajak, masih ada harapan. Amin. Sikap optimis dari seseorang, semangat kita maksudnya untuk menghadapi hari depan, semangat kita untuk menghadapi masalah, dan kita berpikir positif dengan masalah yang sedang kita hadapi, membuat saya dan saudara kita bisa menghadapi masalah itu. Tetapi orang yang punya sikap yang negatif, dia tidak memiliki semangat juang yang tinggi, maka ketika Allah izinkan masalah itu terjadi, mereka hanya berkutik di masalah itu, dan bahkan masalah itu akan menjadi semakin besar, dan bahkan mereka akan kalah terhadap masalah itu. Karena apa? Sikapnya yang tidak optimis, dia selalu negatif menghadapi sesuatu, dan bahkan mungkin dia sudah katakan tidak ada harapan. Dan pagi hari ini kita belajar dari seorang perempuan, dia yang sudah berjuang, dia sudah berusaha dengan maksimal untuk menyelesaikan masalahnya, untuk menyembuhkan penyakitnya, namun segala sesuatu yang dilakukan tidak mendatangkan kebaikan apapun juga. Justru dia semakin susah, semakin sengsara, semakin menderita. Tambah hari, waktunya tambah panjang, penderitaan itu pun semakin dirasakan dan sangat menderita dibanding dari awal penderitaan. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Namun rupanya perempuan ini memiliki sedikit harapan di dalam Yesus. Dan rupanya hanya sedikit harapan di dalam Yesus. Sedikit maksud saya bukan menunjuk kepada iman ya, tetapi dibanding dengan hal-hal yang dikerjakan sebelumnya, berita tentang Yesus yang didengar itu, rupanya itu yang menjadi harapannya. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari seorang perempuan ini supaya hidup saya dan saudara memasuki tahun 2025 kita tetap memiliki harapan di dalam Tuhan. Bagi mereka yang punya pengalaman baik di tahun 2024, mungkin mereka dengan optimis akan melalui tahun 2025 dan katakan, kemarin juga saya diberkati, kemarin juga saya menang, kemarin juga segala sesuatu yang saya lakukan sukses. Sehingga semangat memasuki tahun 2025 dengan penuh keberanian, karena melihat yang lalu pun baik. Tetapi bagi mereka yang punya pengalaman pahit, punya pengalaman yang mengecewakan di tahun-tahun 2024, untuk memasuki tahun 2025 ini, mungkin mereka masih dibayangi dengan pengalaman-pengalaman lama yang akhirnya membuat mereka tidak yakin bahwa tahun 2025 adalah tahun berkat yang Tuhan berikan. Ragu, apa benar ya? Kok kemarin saya susah? Kok kemarin saya sedih? Kok kemarin saya gagal? Kok kemarin setiap usaha yang saya lakukan tidak pernah mendatangkan sesuatu yang baik? Apakah di tahun 2025 masih ada sesuatu yang baik? Kalau beberapa minggu ini kita berbicara tentang musim, dan musim itu akan terus berganti. Ada yang mengalami dari musim baik menjadi tidak baik, ada juga yang mengalami dari musim yang tidak baik menjadi musim yang baik. Namun yang jelas musim itu akan berganti. Dan giliran kita menghadapi musim yang mana, tetapi yang jelas bahwa ketika kita masih memiliki harapan, kalau masih ada harapan, tahun 2025 menjadi tahun biasa yang kita hadapi seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin. Sebab kita akan jalani dan hadapi bersama dengan Tuhan. Kita coba lihat. Yang pertama kita melihat masalah atau pergumulan yang sedang dihadapi oleh perempuan itu. Dan dituliskan di dalam ayat yang ke-25 dan 26. Kalau kita perhatikan ayat 25 dan 26, di situ ada masalah yang dihadapi.
Apa yang dihadapi? Ayat 25 katakan demikian. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun, ayat 25. Itu bukan saat yang singkat ketika dia menghadapi penderitaan itu. Ada seorang ibu yang ketika kami berkunjung, setiap kami berkunjung selalu keluar kalimat menyebut tahun yang sudah dilalui. Pernah dikatakan, Bapak sudah 8 tahun saya menghadapi semuanya ini. Pasangan hidupnya sakit, tidak bisa melakukan apapun, harus selalu ditolong. Dia sendiri juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mungkin sekarang sudah jalan ke 8, ke 9 atau 10 tahun dia menghadapi pergumulan itu. Dan ini satu pergumulan yang dihadapi dan membuat dia benar-benar bergumul, harus menghadapi apa yang harus dihadapi, dan itu tidak menyenangkan. Kemudian saya sendiri mengalami di bulan-bulan yang lalu ketika menunggu istri selama sebulan di rumah sakit. Mungkin sebulan kalau buat jalan-jalan ini waktunya cepat sekali gitu. Tapi ketika harus tidur di rumah sakit, kemudian melihat istri sakit, melihat orang-orang di sekitar sakit, rasanya waktu itu juga sangat lama. Baru sebulan. Nah, kalau kita perhatikan di sini seorang perempuan ini 12 tahun menderita pendarahan. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Dia mengalami pergumulan, dia mengalami penderitaan, dan itu harus dirasakan setiap hari, dan itu menjadi pergumulannya setiap hari. Waktu saya nunggu istri saya di satu ruangan ada 3 orang di situ. Termasuk istri saya justru tidak pernah, bukan pasien yang sering merasakan aduh bukan. Tapi ada 2 pasien yang memang dia merasakan sangat sakit. Dia setiap hari aduh, terus saya selalu bilang, saya tidak sakit gitu ya gitu. Nah, setiap dokter datang dia senang, bisa konsul sama dokter. Nanti setelah dikasih obat, sakitnya reda lagi. Tetapi setelah itu beberapa waktu lagi dia tetap aduh, terus merasakan kesakitannya. Aduh, saya jadi ikut sedih di situ, di tempat itu, karena ada orang yang memang dia merasakan sakit pada saat itu. Ya, kalau saya bayangkan 12 tahun dia mengalami pendarahan, apalagi kalau dia juga merasakan sakit di dalam tubuhnya. Itu bukankah satu penderitaan dan siksaan yang sedang dihadapi? Bukankah itu satu pergumulan besar yang sedang dihadapi? Terkadang kita tidak sakit, kita masih sehat, masih bisa melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, dan masalah itu terus berlanjut, tidak kunjung selesai, itu pun menjadi kesedihan bagi kita, menjadi pergumulan bagi kita. Apalagi kalau merasakan sakit, dan sakit itu tidak selesai. Saya rasa menjadi satu pergumulan tersendiri. Dan perempuan ini tentunya dia berusaha untuk mendapatkan kesembuhan, dia berusaha supaya selesai masalah yang sedang dihadapi. Sehingga ayat yang ke-26 mengatakan demikian. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Berbagai tabib berarti banyak tabib dan mungkin punya pengetahuan yang berbeda-beda juga tentang penyakit. Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak berbeda, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Di ayat yang ke-26, berulang-ulang diobati oleh tabib. Pasti penyakitnya di situ sudah payah, karena berbagai tabib dengan keahlian mereka masing-masing pun tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Kalau secara kedokteran ya dokter spesialis. Sudah datang ke dokter spesialis yang spesial A, B, C dan sebagainya, ternyata juga tidak mendatangkan kesembuhan. Bukankah hal itu juga semakin menambah penderitaannya? Saya baru dengar dokter katakan, Pak, sepertinya ada tumor di hati. Wajah saya sudah berpikir, aduh, Pak, benar seperti itu. Dan ketika hasil yang terakhir mengatakan, Pak, ada tumor di hati, dan tumor itu bukan tumor lagi tapi kanker karena sudah menyebar. Buat saya itu satu pukulan. Namun kita melihat di sini perempuan itu sudah ganti tabib,
cari orang-orang yang bisa mengobati penyakit tetapi juga tidak sembuh. Bukankah itu menambah kesusahannya, menambah penderitaannya? Dan bukan hanya itu, setiap ke tabib mau ngundang maupun dia datang, tentunya ada uang yang dikeluarkan sebagai jasa dari tabib itu sendiri. Dan ayat berikutnya dikatakan, dihabiskan semua yang ada padanya. Yang berarti bahwa dia tidak sembuh, ekonominya juga semakin hancur. Karena apa? Karena semua yang ada padanya habis untuk pengobatannya. Setiap orang yang sakit pasti pengen sembuh. Dan kalau bisa, apapun yang dimiliki digunakan untuk membeli kesembuhan itu. Saya pakai istilah membeli ya, karena berobat pun harus bayar, ke dokter pun harus bayar, dan tujuannya untuk mendapatkan kesembuhan. Apapun bisa dijual, bisa dikorbankan supaya mendapatkan kesembuhan, termasuk wanita itu, sampai apa yang dimiliki sudah habis. Sekali lagi saya katakan, menambah penderitaannya. Penyakitnya juga tidak sembuh. Kalau masih punya harta kekayaan mending, tapi harta kekayaan juga habis untuk berobat, dan penyakitnya tetap tidak sembuh. Sehingga di bagian akhir katakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Ini berbicara tentang kesusahan, kesedihan, dan pergumulan yang dihadapi perempuan itu semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, dan bahkan sampai 12 tahun. Keadaannya tidak semakin baik, dan segala sesuatu yang dimiliki tidak semakin baik. Artinya bahwa lengkap sudahlah penderitaan yang sedang dihadapi. Saya percaya tidak ada yang mau seperti itu. Kalau bisa masalah sekali selesai, ada masalah berikutnya bisa diselesaikan. Kalau bisa kita sanggup menghadapi setiap masalah yang harus kita hadapi, dan jangan sampai masalah itu mendatangkan kerusakan maupun kehancuran. Tetapi perempuan ini secara fisik dia sudah lemah, secara psikis pasti juga lemah, secara ekonomi juga lemah. Maka saya katakan lengkaplah penderitaan yang sedang dihadapi. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudari di tahun 2024. Apakah ada yang terus tersenyum karena tahun 2024 adalah tahun yang baik, sehingga masuk di tahun 2025 dengan penuh keyakinan, kemarin juga baik, sekarang pasti baik. Tapi mungkin juga ada yang bergumul di tahun-tahun yang lalu dan sampai sekarang itu masih menjadi bahan pergumulan. Apakah engkau akhirnya menyikapi pergumulan itu sebagai penderitaan atau sesuatu yang melengkapi penderitaan Bapak Ibu Saudara? Saya di tahun 2024 akhir menghadapi satu pergumulan yang Bapak Ibu Saudara tahu, dan semua harus dihadapi. Dan kami harus bangkit, saya harus bangkit, melewati proses demi proses yang harus bangkit. Maka saya tidak mau dalam keadaan yang terpuruk, harus bangkit. Sekalipun ada pengalaman yang mungkin menurut saya itu kurang, karena hidup harus terus berjalan. Kita harus berjuang, kita harus mampu, kita harus bisa. Dan saya melihat bahwa perempuan yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolong dirinya, dan bahkan segala sesuatu yang diusahakan tidak berhasil, rupanya ada berita sukacita yang ia terima. Dan di ayat yang ke-27a di situ dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus. Jamak, yang berarti bahwa dia tahu tentang Yesus dan tentang segala sesuatu yang Yesus kerjakan selama Yesus ada di bumi. Dan berita tentang Yesus itu adalah berita yang membuat ada pencerahan bagi dia, yang membuat ada harapan bagi dia ketika dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Yesusnya satu, tapi kenapa dikatakan berita-berita? Karena yang dilakukan, yang dikerjakan Yesus itu banyak. Dia memberikan makan pada orang yang kelaparan, dia mengusir setan, dia memberikan kesembuhan, dan dia melakukan banyak mukjizat yang dilakukan. Dan tentunya berita itulah
yang didengar oleh perempuan yang sedang bergumul ini, yang sedang menderita ini. Berita tentang Yesus itu memang harus berita yang selalu kita sampaikan kepada siapapun. Amin. Bahkan diri kita pun harus mencerminkan bahwa ada Kristus di dalam diri kita, sehingga diri kita menjadi berita yang baik yang memberitakan tentang Kristus. Demikian juga lewat perkataan kita, apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Hendaknya berita-berita itu adalah berita-berita yang mengagungkan Dia, yang memperkenalkan orang kepada Kristus, atau memperkenalkan Kristus kepada orang supaya dia bisa mengenal Yesus. Seharusnya, maka sangat disayangkan kalau kehadiran orang percaya hanya bawa isu yang tidak baik, hanya bawa gosip, hanya membawa hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Itu sangat disayangkan. Padahal seharusnya kehadiran kita, orang Kristen, orang percaya, harus membawa berita tentang Yesus. Kenapa? Dari pengalaman perempuan ini, rupanya berita tentang Yesus itulah yang mendatangkan kebangkitan. Berita tentang Yesus itulah yang mendatangkan semangat yang baru. Kenapa? Sebab dia tahu berita tentang Yesus itu, berita-berita tentang Yesus, yaitu apa yang dilakukan, yang dikerjakan Yesus, yang ia dengar. Dan itulah yang membuat dia memiliki satu semangat yang baru, bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Kalau kita mendengar berita tentang Yesus, kira-kira apa yang kita pahami tentang Yesus? Paling tidak kita tahu bahwa dia adalah Allah. Kita tahu bahwa dia adalah tabib. Kita tahu bahwa dia adalah penghibur yang sangat baik. Kita tahu bahwa dia adalah pribadi yang bisa memberikan anugerah yang besar, yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Sehingga berita itu adalah berita yang sangat baik. Setiap kita yang paham tentang Kristus, yang mengerti tentang Kristus, yang mengenal tentang Kristus, maka saya percaya bahwa kita menjadi orang yang beruntung. Apalagi ketika kita mendengarkan, memahami, mengerti tentang Yesus, dan kita percayai semuanya itu, orang yang beruntung kita. Karena apa? Hidup di dunia ini masih banyak tantangan, pergumulan, persoalan yang akan kita hadapi. Tetapi Yesus yang akan menyertai dan memberikan pertolongan. Kita pernah hidup di dalam dosa, kita pernah hidup di dalam pelanggaran yang akan mendatangkan penghukuman. Tetapi Yesuslah yang memberikan pengampunan kepada saudara-saudara. Sehingga berita tentang Yesus perlu kita beritakan, perlu kita bawa. Dengan mulut kita menceritakan Yesus, bahkan lewat apa yang kita lakukan, biar mencerminkan bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada harapan ketika dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus, tentang apa yang Yesus lakukan, tentang apa yang Yesus perbuat selama Yesus melakukan pelayanan. Sehingga di ayat yang ke-27 bagian B, dia mendekati Yesus dari belakang. Saya bacakan lengkap ayat itu. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ada tindakan, ada perbuatan ketika dia mendengarkan tentang Yesus, hal-hal yang Yesus lakukan. Artinya bahwa ada sikap yang positif dan dia aktif mau melakukan sesuatu supaya dia mendapatkan sesuatu yang diharapkan itu. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-27 tadi, katakan dia mendekati Yesus dari belakang. Supaya apa? Bisa menjamah jubahnya. Mendekati Yesus dari belakang, kalau untuk orang sehat seperti kita yang masih bisa lari, kita masih bisa mengejar dan kita bisa sampai. Tetapi kita bayangkan, dia adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Yang berarti ketika dia akan datang kepada Yesus, ketika dia akan menjamah jubah Yesus, maka perlu perjuangan. Karena sakit sudah 12 tahun, tentunya kondisi fisiknya sudah sangat lemah. Tetapi ada keinginan, ada kerinduan untuk datang kepada Yesus. Aktif, dia mau melakukan sesuatu. Dan kalau orang percaya ini aktif mau melakukan sesuatu, maka saya percaya ada berkat tersendiri bagi kita. Amin. Terkadang kita ibadah sulit untuk ibadah. Seperti gereja kita ini, kita bersyukur
berdiri gereja sekalipun tidak nyaman-nyaman banget ya masih layak untuk kita tempati. Parkiran juga sudah ada, kemudian juga lingkungan sudah mengakui keberadaan gereja kita, sudah ada IMB gereja, artinya kita aman. Tapi kondisi yang aman ini apakah menjamin orang semangat untuk ke gereja? Belum tentu. Seharusnya wah ini gereja dipersulit, ini ada gereja yang sudah bebas beribadah nih, ayo kita rajin beribadah. Kan harusnya seperti itu. Tapi tidak semua orang seperti itu. Sulit, tidak ada semangat, tidak ada kemauan untuk ke gereja, tidak ada semangat untuk beribadah, tidak ada kerinduan untuk datang kepada Yesus. Hanya tuntutan saja kepada Tuhan, nuntut ini, nuntut itu, tetapi tidak ada sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan. Memang terkadang orang itu biasanya nuntut, tapi puji Tuhan kita masih beribadah hari ini, amin. Artinya kita masih menyisihkan waktu, memberikan waktu, dan kita mau datang kepada Yesus. Masih sehat, masih kuat, ekonominya lancar, diberkati, lah cuman menyisihkan waktu datang ke gereja aja kok susah. Padahal seminggu paling kalau mau gereja 2 jam paling lama, ya sama perjalanan bisa 2-3 jam mungkin ya, sambil main jajan dulu. Artinya masih banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk segala sesuatu, untuk kepentingan kita. Tetapi sedikit waktu yang kita berikan untuk Tuhan itu sulit. Dengan keadaan yang sehat, yang bisa melakukan sebenarnya. Tetapi perempuan ini dengan kondisi yang begitu lemah, dia mau datang kepada Yesus, dia mencari Yesus, dan bahkan di ayat yang ke-27 tadi katakan, di tengah orang-orang banyak itu ia mendekati Yesus. Artinya Yesus berada dalam kerumunan orang banyak dan dia ingin mendekati Yesus. Kira-kira bergumul enggak untuk menerobos barisan orang-orang yang sedang mengelilingi Yesus dalam kondisi yang lemah ini? Saya percaya bahwa ada satu pergumulan untuk mendekati Yesus. Ada penolakan enggak kira-kira? Dengan kondisi penyakitnya. Kalau murid-murid itu tahu bahwa dia sedang sakit pendarahan. Sakit pendarahan berarti dinajiskan. Maka dia tidak layak untuk memegang jubah Yesus. Pasti akan ada pertentangan dari muridnya. Apakah dia berhenti akhirnya hanya berdiam saja dan mengatakan Tuhan tolong aku? Tidak. Ada satu tindakan yang dilakukan, dia menerobos barisan itu untuk memegang jubah Yesus. Ada satu semangat yang luar biasa untuk mendekati Yesus supaya dia bisa berada di belakang Yesus. Dia harus menerobos barisan itu dalam kondisi sakit. Ini semangat yang luar biasa. Apakah semangat ini juga menjadi semangat kita? Kadang, aduh semangat ibadah tidak ada, semangat pelayanan tidak ada. Pendeta aja yang selalu salah. Tapi sudah dikunjungi sih, masa sih harus terus kunjungi? Nyari pendeta atau nyari Tuhan? Dicari pendeta atau mau nyari Tuhan? Kita harus kembali bertanya kepada diri kita. Tetapi mari kita belajar bahwa fokus kita kepada Tuhan sehingga kita mau mencari Tuhan. Semangat untuk mencari Tuhan, semangat untuk melayani Tuhan. Saya sangat kagum dengan istri saya. Dia punya semangat untuk melayani, termasuk satu ceria itu. Waduh, kalau dia sudah melayani semangat, ayo ya. Saya nganterin, ya saya ikut melayani. Kemudian kalau sama Yosua ini selalu kalimat dia, semangat Mas Yos. Tidak tahu sama Bu Linda kayaknya juga sama aja kayaknya. Jadi selalu nyemangati, luar biasa. Kemudian pada saat mau ke Solo itu sudah dalam keadaan sakit. Dia harus mempersiapkan diri supaya dia bisa dan mampu untuk melayani. Dan dia melayani luar biasa di sana. Sekalipun pulangnya sakit dan harus masuk rumah sakit. Harus pulang kepada Bapak. Tetapi dia meninggalkan semangat yang luar biasa. Dia mau mencari Yesus, mendekati Yesus. Dan dia mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ini luar biasa buat saya. Dan ini juga mendorong saya, mengingatkan saya, sekalipun sudah tidak ada dia, namun semangat itu harus tetap ada, harus tetap menggoda. Dan harapan saya, jemaat yang begitu, sekalipun sekarang tidak punya ibu gembala, tetapi tetap semangat di dalam Tuhan. Dan bahkan warisan semangat itu, biarlah ada di dalam diri kita sekalian. Kalau kita masih mampu, masih sehat, masih bisa melayani, masih bisa beribadah, masih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan,
ambil waktu itu, karena saat dan waktu itu akan selesai. Kita tidak tahu kan kapan kita pulang. Istri saya tidak tahu kapan dia pulang, tetapi dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia sudah mencapai pada garis akhir. Jadi di situ Bapak Ibu, maka kita coba belajar seperti perempuan ini dalam keadaan sakit, dalam pergumulan yang luar biasa, di dalam kelemahannya. Dia ingin menjamah jubah Yesus, dia harus melakukan perjalanan, dia harus menerobos barisan itu. Karena apa? Kerinduannya untuk mendekatkan diri kepada Yesus, sebab dia tahu bahwa harapan itu hanya ada di dalam dia. Apa yang kita harapkan sekarang? Mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi harapan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tetapi saya katakan, segala sesuatu yang di bumi ini sementara. Yang kita harapkan di bumi tidak selamanya bisa memberikan pertolongan kepada kita. Tetapi kalau harapan kita kepada Yesus, maka dialah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Jadi di sini berbicara tentang fokus di arah Yesus menjadi fokus di dalam kehidupan kita, termasuk dalam ibadah kita, dalam pengiringan kita kepada Yesus. Dia adalah fokus. Kemudian ayat yang ke-28, kenapa kok dia semangat untuk mendekati Yesus? Rupanya didasari ayat 28 mengatakan demikian. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini kira-kira bahasa apa ini? Bukan Ibrani, bukan Yunani maksud saya. Bahasa iman, bukti dari iman. Ketika istri saya sakit, bukan saya tidak beriman kepada Tuhan untuk mendapatkan mukjizat. Saya tahu bahwa penyakitnya itu sudah berat. Keluarga kami punya pengalaman untuk itu, dan semua harus pulang kepada Bapak karena pengalaman yang sama. Keluarga saya, bukan keluarga istri saya. Kakak saya, ibu saya, bapak saya. Nah tadinya saya berpikir harusnya saya yang seperti itu, tapi tidak tahu kenapa istri saya. Dan bukan saya tidak beriman, bukan saya tidak percaya pada mukjizat. Saya masih percaya kepada mukjizat. Namun saya katakan kepada Tuhan, kalau memang Tuhan mau sembuhkan, ya sembuh. Tetapi kalau Tuhan kasih penderitaan, jangan beri penderitaan. Dan kalau dia pulang kepada Bapa, saya percaya ini yang terbaik yang Tuhan berikan untuk istri saya. Dan saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang baik untuk keluarga kami. Sekalipun sampai saat ini kami harus tetap belajar, Tuhan, rencana apa toh yang Engkau akan berikan untuk keluarga kami, sehingga harus menghadapi yang ini. Bukan saya tidak punya iman. Dan kita melihat di sini perempuan ini ketika dia datang kepada Yesus dalam kelemahannya, harus berdesak-desakan, harus menerobos barisan, hanya ingin memegang jubah Yesus. Rupanya ada iman yang mendorong dia. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah jubahnya. Dia tidak datang, ingin datang kepada Yesus, kemudian dia ingin curhat di hadapan Yesus. Tuhan, aku sudah 12 tahun sakit loh Tuhan. Tubuhku semakin lemah loh Tuhan. Tuhan, aku sudah datang ke berbagai tabur loh Tuhan. Harta bendaku sudah habis Tuhan. Enggak, dia tidak mau curhat seperti itu. Banyak orang kan suka curhat ya. Tidak salah sih curhat, karena dengan curhat itu akan meringankan beban kita. Saya juga kalau khotbah ini sambil curhat kan, sambil mengeluarkan air mata, sambil curhat, biar bebannya semakin terlepas. Tetapi curhatan yang saya sampaikan, saya percaya bahwa ada mengandung berkat-berkat dari pengalaman kehidupan yang harus kita lewati, dan itu sudah pernah saya lewati. Bapak Ibu dan saudara kasihan Tuhan, dia tidak curhat di hadapan Tuhan. Sementara banyak orang yang hanya pengennya curhat. Ada yang suka main HP, WA, FB, Instagram, termasuk saya. Saya senang buka-buka HP, buka-buka, cuma saya jarang buka status orang. Ya, kalau orang punya bikin status apapun ya udah tuh, dia saya nggak mau kepo dengan buka-buka status itu. Tapi terkadang waktu almarhum istri saya masih hidup itu, dia kadang buka status dan dia akhirnya ngomong, ya ini ada status gini. Dia bilang, ya udah biarin aja. Kadang status itu isinya apa? Curhat, mengungkapkan isi hatinya, kesedihannya, kesusahannya, kekecewaannya dan sebagainya. Kalau saya sendiri tidak menggunakan media itu untuk curhat yang tidak baik buat saya.
Kalau saya posting atau status saya pernah posting itu pasti sesuatu yang memberkati. Bahkan istri saya sakit saya tidak pernah posting. Istri saya meninggal saya tidak pernah posting. Karena bagi saya, buat apalah saya membuat orang lain juga sedih. Kalau bisa kan posting yang saya bahagia dan orang yang melihatnya juga bahagia. Kembali saya lihat, perempuan ini bukan datang untuk mencurahkan isi hatinya, bukan datang kepada Yesus untuk curhat, tetapi dia datang dengan iman. Asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dengan iman. Kuncinya di sini adalah dengan iman. Bahasa yang disampaikan adalah bahasa iman. Orang yang beriman ini memiliki kepercayaan yang sungguh di hadapan Tuhan. Orang yang beriman ini memiliki ketetapan hati bahwa apa yang dipercaya itu benar dan akan terjadi, sehingga dia datang kepada Yesus ingin menjamah jubah Yesus dengan satu keyakinan bahwa ada harapan di situ. Tabib-tabib sudah tidak bisa menolong, harta bendanya sudah tidak bisa menolong. Saya percaya bahwa orang yang dikenal pun sudah tidak bisa memberikan pertolongan. Namun dengan iman dia datang kepada Yesus. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita sebenarnya di dalam setiap hal yang kita lakukan, baik dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dan segala sesuatu yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan iman. Amin. Karena orang yang berjalan dengan iman, yang melakukan sesuatu dengan iman, maka dia akan kuat di tengah-tengah tantangan yang sedang terjadi. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari pernah mendengar orang yang setia melayani Tuhan, orang yang sungguh-sungguh sepertinya sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan, tetapi dengan berita nikah sama orang yang tidak seiman. Mungkin dengan berita dia berhenti dari pelayanannya dan tidak pernah ke gereja karena kecewa dengan gereja, karena kecewa dengan pasangan hidupnya, karena kecewa dengan pekerjaannya, dengan usahanya yang tidak menghasilkan dengan baik, sehingga dia kecewa dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Saya percaya apa yang dilakukan waktu dia melayani, waktu dia beribadah, tidak dilakukan dengan iman. Waktu dia berkorban, ada orang yang korban karena ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan, tetapi mungkin korban hanya supaya orang lain melihat dan memuji, dan ketika tidak mendapatkan pujian dari orang lain, ya marahlah terhadap orang di sekitarnya, marah terhadap diri sendiri, dan mungkin marah terhadap Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, iman itu harus menjadi dasar. Dan perempuan ini ketika dia datang kepada Yesus, mencari Yesus, ingin menjamah jubah Yesus, dasarnya adalah iman. Sehingga iman itulah yang memberikan kekuatan kepada dia untuk melangkahkan kaki dan menerobos barisan banyak orang. Karena iman. Dan saya percaya bahwa kalau kita punya iman, kita pun punya kekuatan. Amin. Amin. Di tahun 2025 kita tidak tahu apa yang terjadi. Harapan kita selalu yang baik, tetapi bisa terjadi sesuatu yang tidak baik. Harapan kita musim yang kita hadapi adalah musim yang selalu indah, tetapi terkadang kita tidak menghadapi musim yang indah. Apa yang harus kita lakukan? Iman di dalam Yesus, karena di dalam Dia masih ada harapan. Dan perempuan ini menaruhkan harapannya kepada Yesus. Dia beriman kepada Yesus hanya ingin menjabat jubahnya saja, dan dia akan mendapatkan kesembuhan. Sehingga yang terjadi apa? Kita perhatikan ayat 29 katakan kemudian, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 29 menyatakan pengalaman pribadi yang dirasakan oleh perempuan itu, karena dia menjamah jubah Yesus yang tadi didasari dengan iman. Hal yang mustahil itu terjadi. Apa? Sembuh dari penyakitnya, berhenti dari pendarahannya. Apakah itu hanya emosi semata? Apakah itu hanya perasaannya semata? Kita perhatikan ayat 33 dan 34. Ayat 33 mengatakan demikian. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kemudian tanggapan Yesus ketika perempuan itu menyampaikan segala sesuatu yang terjadi atasnya.
34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku." Seneng nggak kalau dipanggil hai anakku? Saya rasa itu sapaan yang sangat menyejukkan dan sangat menyenangkan. Apalagi yang mengatakan itu Yesus. Kemudian dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Siapa yang bisa memberikan keselamatan? Tentunya berita yang perempuan itu dengar, berita tentang Yesus. Dan itu menjadi satu kenyataan bahwa Yesus itulah yang mengatakan bahwa imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu, bukan perbuatanmu, tapi iman. Sebab iman itu akan mendatangkan perbuatan yang baik. Tetapi perbuatan yang baik belum tentu mendatangkan iman. Maka harus berawal dari iman. Sehingga perbuatan kita adalah perbuatan yang didasari iman. Dan firman Allah katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Kesembuhan dari penyakit sama keselamatan nilainya mahal mana? Nilainya mahal mana? Keselamatan. Kalau kesembuhan itu hanya di bumi, kita sakit dan disembuhkan. Tetapi kalau keselamatan itu berarti di dalamnya ada kesembuhan. Dan ketika kita pulang pun kita berada di tempat yang Tuhan siapkan untuk kita. Artinya dosa dan pelanggaran kita diampuni untuk mendapatkan keselamatan itu. Dan keselamatan adalah anugerah yang Yesus berikan kepada setiap orang yang mau percaya. Perempuan ini datang dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan sesuatu, mendekatkan dirinya kepada Yesus. Akhirnya dia mendapatkan kelegaan dari apa yang diharapkan. Dia disembuhkan dari penyakitnya, berhenti dari pendarahannya, dia mendapatkan keselamatan, dan dia pergi dengan sembuh. Bukan hanya itu, Yesus panggil, hai anak. Hai anakku. Waduh, ini kalimat yang luar biasa. Kadang anak-anak yang ada yang merindukan loh ya, merindukan orang tuanya itu panggil hai anakku. Kemudian tanya tentang berita, tentang keadaannya. Tapi kadang orang tua ada banyak yang tidak bisa seperti itu. Hubungan dengan anak begitu jauh. Maka hal ini menunjukkan bahwa Yesus begitu dekat ketika dia panggil saya anak. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian. Tentunya di tahun 2025 kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Namun yang jelas bahwa di sana ada harapan. Ketika apa? Ketika fokus kita kepada Yesus, dan ketika kita melangkahkan kaki kita menjalani hidup dengan iman yang sungguh kepada Yesus, maka di sana ada harapan. Di dalam Yesus ada harapan. Apapun pergumulan kita, masalah kita saat ini, kegagalan kita, masih ada harapan di dalam Tuhan. Maka ini juga yang menyemangati saya. Saya secara pribadi selalu saya semangati diri saya sendiri. Duit, semangat, istrimu sudah ada. Karena saya harus menghadapi kenyataan itu bahwa dia sudah ada. Dan saya harus menyemangati diri saya, harus semangat. Hidup harus terus berlangsung. Segala sesuatu harus yang bisa kamu kerjakan yang baik, kerjakan. Kamu harus semangat. Sekalipun kadang kalau di rumah sedih. Kemarin juga Sabtu, di rumah sendiri sedih. Jalan-jalan sampai ke Sumedang, cuman makan bakso aja di kampung apa ini. Makan bakso, habis itu siang pulang lagi, nyuci mobil, terus pulang ke rumah. Ya itu sudah hiburan buat saya. Tetapi saya harus menyemangati diri saya bahwa harus semangat, harus menjalani hidup dengan baik dan berpandang kepada Tuhan yang adalah harapan. Maka ayat yang terakhir Mazmur 120 ayat 1 dikatakan demikian, nyanyian ziarah, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Mari dalam kesesakan kita, dalam pergumulan yang kita hadapi, kita berseru kepada Tuhan karena ada jawaban yang akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Kita harus menjalani hidup kita, namun jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Biarlah kita jalani hidup ini dengan kekuatan yang kita dapat dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Namun bersama dengan Tuhan kita bisa mengerjakan apapun.
Haleluya. Syukur Yesus. Haleluya. Dalam ketidakberdayaan kami, ketidakmampuan kami untuk menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi, kami memandang kepada Engkau dengan iman. Kami mau datang kepada Engkau dengan iman, sebab ada harapan di dalam Engkau. Engkau sang pembuat mukjizat. Engkau adalah pribadi yang mengasihi kami. Engkau selalu siap untuk memberikan pertolongan kepada kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami sudah masuk di bulan pertama tahun 2025. Kiranya segala berkat Tuhan menyertai kami. Langkah kaki kami dalam penyertaan-Mu, setiap perbuatan kami dalam pimpinan-Mu. Dan biarlah kami fokus kepada Engkau. Dan kami percaya penyertaan yang sempurna itulah yang akan memampukan kami untuk menyelesaikan tahun 2025. Berkat-Mu terus berlimpah atas kami. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar hari ini adalah kekuatan baru, pencerahan bagi kami, supaya kami tetap fokus kepada Engkau. Dan segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan dengan iman. Dan Engkau Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kami. Hamba sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, namun hamba percaya Roh Kudus terus bekerja, memberikan arti, menerjemahkan, dan memberikan berkat secara pribadi, sehingga kami para pendengar firman-Mu hari ini pulang dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur atas segala berkat dan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau sudah memelihara kami, menolong kami, mencukupkan kebutuhan kami, dan di kesempatan yang indah di Tuhan, kami menyisihkan sebagian berkat kami, mengembalikan 1/10 dari penghasilan kami, dan kami didukung, dimuliakan lewat segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna yang akan terus memberkati dan menyertai kami. Juga Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini atas pimpinan Tuhan dalam ibadah dari awal sampai akhir. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan tolong kami sertai sepanjang perjalanan. Biarlah kami pulang dengan keselamatan, kami pulang dengan sukacita Tuhan, dan kami kembali bertemu dengan keluarga kami, berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita, dan menikmati segala berkat yang Tuhan berikan untuk keluarga kami. Dan akhirnya sidang kasih Tuhan, di akhir ibadah, angkatlah tanganmu untuk berdoa berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati hidup nikahmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan dan usahamu, diberkati studimu. Tuhan membuat kau berhasil dan engkau adalah kemuliaan bagi Tuhan. Terimalah berkat ini. Hamba mengeluarkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.